Halo, selamat siang Sukmania yang saya cintai dan sayangi. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Usahanya maju, berkembang, dan menguntungkan. Luar biasa ini. Udah Oke. lama loh kita nggak ketemu nggak ini Pak ya. Ya, kita kembali ketemu dengan suasana baru. Suasana barunya apa? Ada tamu yang istimewa Luar yang biasa. kami datangkan khusus dari jauh. Dari mana itu? Dari Pulau Bali. Wah, Pulau luar biasa. Dewata. Wah, Dewata nih. Sukmania, kalau nanti ke Bali, Mampir. nanti kenalin dengan beliau. Namanya Bapak Made Arya Amitabha, Wah, kenalan sendirilah. Direktur Utama BPR Pancakanti dari Bali. Nah, untuk lengkapnya nanti beliau memperkenalkan diri kepada Sukmania semua ya. Jangan lupa Bapak Made Arya Amitabha, BPR Pancakanti. Nanti kita tanyain Pak, kenapa kok jauh-jauh dari Bali datang ke Depok? Iya, betul itu ya. Apa yang mau dibawa kan gitu loh. Betul. Meskipun kalau di lokal daerahnya memang terkenal lah kan orang itu kan gitu loh. Tapi mungkin ini kan belum kan gitu. Yang jelas inginnya Sukmania kalau ke Bali mampir ke Pancakanti. Apalagi Gitu. fasilitas, terus ada apa namanya, kalau dengar-dengar juga dia punya souvenir, toko, oleh-oleh kan gitu ya. Pokoknya Sukawati top ya. Mari Pak Made. Pak Made, selamat datang. Om Swastiastu. Ya. Selamat datang di BPR Sukma Kemang Agung. Terima kasih sudah mau berbagi kepada Sukmania yang kita hormati bersama. Silakan Pak Made. Perkenalkan diri. Hai Sukmania ya. Jadi perkenalkan saya Made Arya Amitabha, Direktur Utama BPR Sukawati Pancakanti. Sukawati. Nama pendeknya BPR Kanti. Ya, ada di Bali. Di Bali. Ya. Di Bali di Kabupaten Sukowati. Gianyar. Oh, Gianyar. Kecamatan Sukowati ya. Jadi kalau ya teman-teman Sukmania mau ke Bali, mau cari oleh-oleh, pasar seni Sukawati. Luar biasa. Ya, Lanjut Pak. Ya. Apa nih? Ini. Kita ke sini ya dari Bali ke Depok ya. Jadi memang ada suatu kegiatan bisnis ya. Ada kemarin kita ada meeting ya dengan pimpin Ucak salah satu bank umum di Jakarta. Terus besok juga kita ada pertemuan juga dan hari ini kita sempatkan gitu loh ya. Ini luar biasa loh berbagi. Pak Amitabha ini baru semalam datang capek loh, tapi pagi-pagi ini tadi jam berapa ya? Sekitar jam 10 udah sampai Bank Sukma gitu loh. Cuma untuk menyapa Sukmania sama apa ya? Ya masyarakat Bali lah biar tahu bahwa di ibu kota Jakarta, bukan sekarang namanya apa Pak? Bukan ibu kota Jakarta ya? Ibu kota Jakarta. Oh, masih karena udah lupa kan karena mau pindahan nih. Apa ya? Datang ke sini kan gitu loh. Pak Amitabha, ini nama panggilan akrabnya Beli Amitabha, Pak Amitabha aja lah kan bingungan itu. Itu BPR Kanti itu tahun berapa Pak itu berdiri Pak? Kalau berdiri berdasarkan Pakto 88 ya. Jadi di mana pemerintah menerbitkan suatu policy pada bulan Oktober tahun 88 itu gebrakan JB Sumarlin. Saat itu beliau sebagai Menteri Keuangan ya. Jadi kelahirannya itu adalah menyikapi ada policy seperti itu, di mana policy tersebut adalah memudahkan masyarakat untuk mendirikan bank kredit rakyat yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Bagaimana mengentaskan ya masyarakat agar tidak terjerat rentenir. Berarti dari tahun 2000 tahun 88 ya? 88 ya berdirinya ininya tahun 89. Proses setahun untuk 36 tahun ini. Luar biasa. 36 tahun Mama Jadi waktu berdiri 36 tahun lalu, jadi udah inilah dengan mungkin ada yang belum lahir saja. 36 tahun lalu Pak Made bergabung di BPR. Mulai kapan di BPR? Jadi berdirinya ya tahun 89 ya. Jadi saya efektif sebagai Direktur Utama tahun 99 ya. Jadi kurang lebih udah 25 tahun lebih lah ya.
jadi direktur utama ya. Jadi ketika itu memang menyikapi krisis moneter 97-98. Ya. Ya. Berarti fase-fase krisis, fase menggembirakan, fase apa itu Bapak udah mengalami ya? Sampai sekarang asetnya berapa Pak? Ya, sudah di atas 700 miliar. Top itu. Ya, ini salah satu Sukmania, salah satu BBR terbesar di Pulau Dewata. Aset sampai 700 miliar yang mungkin Pak Made Amitabha itu mengalami fase-fase susah, fase-fase senang. Nah, ya, tentu ya. Wah, mohon diceritakan sehingga nanti Sukmania itu tidak putus asa. Kadang kondisi perekonomian kayak ini kan susah, Pak. Kadang kondisi perekonomian waktu ini susah. Sukmania kan patah semangat kan gitu. Tapi tidak kayak Pak Amitabha. Pak Amitabha malah lebih tumbuh semangat Pak Made. Resepnya apa Pak? Bisa dibagi? Ya, memang 25 tahun lebih saya sebagai direktur utama tentu pasang surut dari industri 97-98, 2008 dan terakhir krisis pandemi Covid ya. Dan apalagi itu di Bali ya. Bali ya, karena pandemi Covid itu kan yang yang dampak yang luar biasa tuh ya, yang besar dampak itu kan pariwisata betul. Lembaga keuangan Bali yang perekonomiannya mengandalkan sektor itu ya, sektor pariwisata. Di sisi lain kita sebagai lembaga keuangan. Nah, dua kena itu. Sukmania supaya Sukmania tahu di Bali itu hampir ya 70% lebih Pak. APBD-nya itu dituntang dari sektor pariwisata. Bener ya? Betul. Nah, ini yang menyebabkan nggak tumbuh, tetapi tidak dengan BBR Kanti kan gitu. Terus bertumbuh. Itu resepnya apa? Kan gitu. Ya, nah itu salah satu tujuan kita hadir di Sukma Podcast ini. Podcast Bang Sukma. Podcast Bang Sukma. Ya, karena saya menyadari bahwa Bang Sukma ini, BPR Sukma ini sangat luar biasa dalam rangka mengedukasi masyarakat. Jadi begitu banyak hal program-program Sukma Podcast Bang Sukma ini sharing ya, memberikan ini kepada masyarakat dan kita ingin berbagi gitu loh ya. Nah, jadi krisis yang kita alami ya, apalagi krisis moneter, krisis pandemi Covid ya. Dan di mana Bali pada saat itu ya paling terdampak, bahkan pemerintah mengeluarkan regulasi tambahan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan tambahan relaksasi lagi satu tahun. Itu kita sudah mengerti artinya apa? Sudah sangat berdampak luar biasa parah ya. Nah, dan ternyata gitu loh ya. Kita malah di BBR Kanti pada saat krisis itu pertumbuhan yang terbaik. Ini ironis yang gitu. Maksudnya bagaimana orang susah mereka malah tumbuh. Berarti ada yang luar biasa ya. Tim yang solid kan gitu. Ada tim yang solid. Ya, kita SDM yang bagus ya. Jadi kita harus bisa memaknai bahwa pasti ya Tuhan pasti merencanakan di balik bencana pasti ada berkah. Nah, jadi kemampuan kita bagaimana kita mendapatkan berkah itu dari bencana yang kita hadapi. Intinya apa Pak? Kok itu harus dari Tuhan berkah itu? Apakah itu Pak Made, bahwa mereka itu kan berkah dari Tuhan itu ya gimana amal dan ibadahnya kan? Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa keberuntungan itu ya adalah akumulasi ya dari tabungan kebaikan kebajikan. Jadi semakin banyak kita berbuat baik kebajikan, kita akan beruntung dan kita bisa memaknai ya di balik bencana ada berkah dan itu kita dapatkan. Berarti kan tabungan kebajikan kita. Ya, salah satunya Pak Sukmania. Sukmania kalau bayar cicilan jangan sampai terlambat. Itu salah satunya, Pak. Iya. Benar nggak Pak Made? Kalau di Bali, Pak, di Bali kalau orang punya utang tuh jarang sambil lagi. Ingat dulu kewajiban. Jadi ada keperluan apa, saya punya utang, bayar dulu. Dikurangin yang konsumtif, baru nanti bayar utang dulu. Diutamakan itu wajib dikembalikan. Berarti masyarakat Bali kesadaran tentang
nilai-nilai kebajikan dengan kewajiban utang itu lebih bagus ya Pak ya? Ya enggak juga sih, enggak, ada juga lah namanya manusia ya. Karma ya, jadi ya yang penting kan kita sama-sama memaknai karma ya. Dan memang kebetulan Bali kan komunitas dia gitu loh ya. Nah ini pentingnya kita komunitas lingkungan ya. Jadi kan salah satu ya kesalahan terbesar seseorang itu ada pada dia berada di lingkungan yang salah dengan orang-orang yang salah. Nah, itu pasti kita ini gitu loh ya. Jadi lingkungan yang salah mempengaruhi orang yang tidak salah gitu ya. Menjadi ikut salah gitu. Tapi mitos itu bisa terbalik loh, Pak. Kenapa saya bilang gitu? Contoh, di Bali itu banyak turis asing, wisatawan banyak di situ kan gitu. Ya. Tetapi malah terbalik. Orang Balinya terpengaruh sama wisatawan asing. Benar nggak, Pak? Ya, jadi kan tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan yang mempengaruhi ya. Nah, oleh karena itu penting ya kita punya iman, ya keyakinan, dan tentu pada bahwa hukum karma. Betul. Ya. Prinsipnya sih itu, Bang Made. Artinya memang kita nggak pungkiri bule-bule membawa dampak yang negatif juga ya. Cuman kita tetap prinsipnya bahwa kalau sudah salah kita pasti nggak ikuti. Luar biasa. Kebenaran lah kita. Pak, tapi dengar di BPR Kanti itu kan saya dengar kan gitu Pak, itu ada program bagus Pak Made. Ada kayak tabungan tapi dikemas, disimpan dulu, pokoknya tidak boleh diambil dalam waktu 1 tahun. Tapi dapat hadiah mobil Fortuner loh Pak. Oh ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya benar nggak Pak? Ya, itu bukan omong-omong apa benar? Enggak benar. Karena orang-orang Jakarta itu banyak yang nyimpen di sana. Boleh berbagi, siapa tahu Sukmania yang punya dana ke Bali boleh. Terus kita naruh itu dikasih voucher untuk pergi loh ke Thailand, kemana lagi ya? Ya. Malaysia. Jelasin lah Bapak. Oke. Nah, jadi itu ada produk unggulan kita, tabungan ya. Itu namanya tabungan arisanku. Nah, itu sudah memasuki tahun lalu yang Sweet 17 nih ya. Tahun ini udah 18 tahun untuk produk itu ya. Jadi sudah teruji, Sudah ya. 18 tahun. Ya, kemarin karena ada yang dari Jakarta itu dapat mobil Fortuner. Bukan Fortuner, Pajero sama Expander sama motor dua. Jadi hadiah utama grand prize-nya diambil kedua-duanya sama anggota dari Perbarindo DKI Jaya dan tapi perorangan kan bisa nabung ya Pak ya? Bisa, perorangan sampai bisa. Berapa itu Pak? Coba jelasin Pak. Kalau sekarang itu satu nomor itu ya itu 100 juta. 100 juta tapi bisa hanya setahun aja, setahun jadi setahun itu udah jatuh tempo itu kita kembalikan. Tapi duit 100 juta nggak hilang kan? Enggak. Dijamin sama pemerintah. Dijamin pemerintah LPS. Ya. Berarti itu sama dengan sifat tabungan. Di satu pihak dapat bunga. Dapat bunga juga Pak? Dapat. Dan dapat hadiahnya seperti tadi. Gitu ya. Tapi kalau 100 juta ada kesempatan apa aja Pak nanti? Ya dapat jalan-jalan. Ya kalau jalan-jalan. Bukan untuk lima rekening ya. Oh, berarti 500 juta. 500 juta bisa ke luar negeri ya, dan itu bisa dipilih mau ke destinasi negara manapun bisa. Yang disediakan mana sama BBR Kanti? Kalau yang di konsep itu ada 3 negara ya. Namun ketika itu tidak mau diambil 3 negara itu bisa dia switch ke negara lain. Itu gratis. Gratis. Tis Bang bener. Tis. Nanti ditarik nanti. Ya, dengan sejumlah yang anggarannya yang 3 negara itu. Tapi nggak bayar bener Pak? Nggak bayar, dapat uang saku malah. Dapat uang saku? Dapat uang saku. Di uang sakunya dari BPR Kanti? Dari produk itu. Ya. Ini kan didengar oleh Sukmania. Sukmania, mungkin yang di daerah ini. Mungkin ada yang tertarik, coba dijelasin biar lebih ini. Bisa. Jadi itu bisa melalui BPR Sukma juga bisa nanti. Oh iya. Gitu bisa dari Sukma untuk ikut ya. Jadi itu inilah untuk kita juga ya. Jadi itu lebih kepada bagaimana kita BPR itu bisa. Melahirkan produk-produk yang inovatif ya, melahirkan sesuatu yang bisa bermanfaat dan tidak masyarakat itu
mengikuti investasi bodong. Ya, itu tujuannya gitu lah ya. Itu juga membantu juga program Jadi pemerintah. tidak ada ruginya kita menabung, dapat bunga, dapat Ya, hadiah, kesempatan, dapat kesempatan, dapat hadiah mobil gitu ya. Luar biasa nih. Gini, Sukmania bisa ikut ini. Bisa ikut. Sukmania gini, nanti maksudnya kita jelasin ya, maksudnya gini, Sukmania kalau nabung di BPR Kanti di Bali di jalan apa tadi Pak? Ya, di Sukawati ya. Sukawati. Nanti alamatnya, nomor teleponnya ada di inilah di bawah kita. Ya. Nabung 500 juta tidak diambil dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Nabung itu tidak hilang duitnya, ada bunga juga, kan gitu. Terus nanti dapat fasilitas apa? Langsung hadiah, langsung jalan-jalan ke luar negeri, destinasinya. Malaysia, Singapura, Vietnam. Oh, Malaysia, Singapura, Thailand. Atau bisa dirubah ke negara lain. Itu kan yang udah melekat, hadiahnya melekat. Setelah 1 tahun, duit 500 juta itu ada kupon hadiahnya, Pak ya. Hadiah pertama diundi dapat Fortuner. Ya. Atau ya nanti mobil lain lah kan gitu. Tapi utamanya Fortuner lah gitu. Kesempatan ada motor, ada apa, luar biasa. Ya Sukmania bisa itulah. Ya, bisa berhubung dengan Sukma aja nanti. Iya, nanti kan itu kan untuk ya destinasinya bisa berapa hari lah, dapat uang saku juga dari BPR Kanti. Ya, kalau yang ketiga negara tuh bisa seminggu itu. Seminggu jalan. Jadi bisa ganti dengan udah gratis dapat uang saku. Bisa tanggung semuanya. Inilah yang BPR Kanti luar biasa lakukan ini sampai sekarang asetnya itu 700 miliar. Di atas 700 miliar. Kurang lebih 755 miliar ya. Ini BPR Kanti juga mendapat kepercayaan dari masyarakat Gianyar ya Pak ya? Bali, bahkan Indonesia, karena ini tabung itu suruh dari Sabang sampai Indonesia, tabung NKRI itu. Tabungan NKRI harga mati. Ini sangat menarik tabungannya ini. Jadi Sukmania bisa ngikuti. Kalau ingin lebih jelas nanti datang ke kantor Sukma Kemang Agung. Bisa juga langsung ke BPR Kanti. Terus bisa kalau pas ke Bali lebih jelas lagi bisa di situ ya. Nah, untuk tahun ini kan berlanjut sampai tahun depan. Tahun depan gimana kira-kira program? Ya, tentu kita akan review ya, jadi kita buat suatu produk yang lebih bagus lagi. Lebih menarik lagi ya. Luar biasa. Jadi makin cepat nanti Sukma bergabung makin mendekati hadiah yang bisa terima. Yang jelas bisa ke luar negeri langsung. Pak, ini sekarang dapat hadiah, uangnya nggak hilang. Kalau nggak dapat hadiah, dapat bunga lagi, Pak. Iya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Daripada taruh di lemari, ini nggak ikut nabung. Betul, ini luar biasa, terobosan luar biasa, Pak. Nanti kontak BPR Sukma aja, gitu. Ya nggak usah ke Bali, gitu. Tapi kan nggak apa-apa, kalau kan mereka kan pengen ke Bali. Boleh. Apa kan gitu loh. Yang penting kan, karena kenapa, Pak? Masyarakat itu atau nasabah kita atau Sukmania pengen ya kita nabung itu yang aman, sehingga uang kita tidak hilang, kan gitu. Tapi dapat apa? Dapat fasilitas lainnya ini dan itu. Benar nggak Pak Made? Ya, betul. Pak Made minat kan? Minat. Tapi jadi duit dulu. Udah ditabung. Ya, untuk Sukmania ketahui bahwa kemarin itu di bulan apa Pak pengundian hadiahnya itu? 27 Desember. 27 Desember. Nah, ini mungkin tinggal berapa bulan lagi dimulai lagi ya, Pak. Mulai lagi ya. Karena arisan kan dimulai lagi tapi tetap nggak hilang uangnya. Iya, bagus. Gitu Pak Made. Luar biasa Pak terobosan BPR Kanti yang mungkin belum di bank-bank lain lah, BPR lain lah, karena tingkat kepercayaan itu mahal harganya. Ya, walaupun BPR itu kecil gitu ya. Kalau orang berpikir kan BPR itu kecil, masa bisa menyiapkan hadiah Fortuner, Pajero, dan ini produk yang kita lakukan ini udah usia 18 tahun sekarang. Udah 18 tahun. Ini udah teruji gitu loh, nggak perlu ini khawatir gitu loh. Ya. Oke. Kembali ke BPR Pajak Kanti. Pak Made kan di Bali ada ratusan BPR ya? Ya. Itu kerja sama BPR Kanti apa dengan lembaga lain gimana Pak? Ya, jadi kebetulan di masa COVID ya, pandemi COVID, malah kita di masa COVID pertumbuhan yang luar biasa, kredit hampir tumbuh 50%,
48,7%, ya, dan kita memang kolaborasi dengan BPR, dengan koperasi, dengan LPD juga, gitu loh ya. Di mana pada saat zaman COVID itu kita yang mensupport teman-teman BPR, teman-teman koperasi, ya, untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Ya, karena kalau marka UMKM tidak disupport kreditnya pada saat COVID waktu itu, nah itu persoalan waktu saja. Nah, saya sebagai putra daerah, ya, diberikan kesempatan, memiliki kemampuan, pengetahuan, jaringan untuk mensupport, ya itulah kesempatan saya sebagai putra daerah itu untuk yang dinamakan tadi apa Pak? Menanam kebajikan tadi. Ya kan ya? Salah satunya. Niat kita untuk membantu pun niat untuk membantu udah dicatat sama Tuhan. Jangan niat kita untuk tidak membayar hutang supaya itu udah dicatat juga. Benar nggak Pak? Iya. Kalau tidak bayar hutang, ini circle-nya nggak jalan ini. Ya oleh karena itu ya, jadi yang punya pinjaman di Sukma, ya BPR Sukma, ya jadi wajib untuk ini melakukan kewajibannya sehingga ini mata rantainya jalan gitu loh untuk kita juga. Paling nggak menanam kebajikan tadi. Salah satunya. Kenapa? Di masa COVID yang memang orang pesimis tidak bisa tumbuh karena ada niat baik dari Pak Amitabha sekaligus pemilik BPR Kanti yang memikirkan orang lain yang susah, sedangkan kita juga susah Pak pada waktu itu ya. Ya betul. Tapi BPR Kanti tumbuh, nah itulah menanam kebajikan. Benar nggak Pak? Mujizat itu. Ya. Nah tentu karena kita juga memiliki itu pengalaman, kemampuan untuk itu ya, dan tidak bisa dong. Apalagi kita sebagai bankir. Ya, yang nomor satu adalah mitigasi risiko. Ya, ketika kita membantu zaman krisis, kita membantu. Ya, artinya apa? Kita harus memiliki apa bedanya dengan ketika kita menyelamatkan orang mau tenggelam, kita wajib memiliki keahlian untuk berenang. Nah, kita menyelamatkan ini membantu pada saat COVID, kita wajib tahu resepnya. Kita harus tahu the end of the game gitu. Ujung dari pertandingan ini kita harus tahu sebelum melangkah. Ini sebagai contoh untuk menanamkan kebajikan itu ya dari sinilah kan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong di Bali itu kan banyak bule-bule kan gitu ya. Tapi ada bule nggak yang jadi nasabah di sana? Oh ada ya. Ada juga ya. Ada bule yang nabung apa kredit Pak? Ya, nabung sih. Nabung ya. Masa bule miskin Pak? Tahu pas ke Bali nggak ada ini. Wah saya ingin ini gitu kan. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya kan. Bule banyak nabung di Bali. Ada bule juga kenal BPR juga, BPR Kanti kan luar biasa loh Pak. Apa mungkin istrinya orang Bali? Suaminya bule. Betul. Banyak kan. Itu yang terjadi ya. Bagaimana Pak, Bapak kesannya datang ke BPR Sukma ini dengan membawa BPR Kanti yang kelasnya itu jauh lah, BPR Kanti lebih besar kan gitu. Bagaimana tanggapan Pak? Itu nggak ada urusan kelas-kelasan. Kita sesama industri, sesama BPR kita sama kok. Saling mengisi lah. Jadi gimana kita memberikan nilai arti pada kehidupan kita. Karena kan gini, Pak Amitabha itu ini sosok profilnya itu ya dia nggak sombong sih Pak. Mereka Sukmanya nggak tahu Pak Amitabha itu orang apa ya? Penduduk asli di Sukawati. Ya memang bapaknya seorang guru lah, dia itu putra daerah asli lah. Betul. Gitu, ya sehingga sosok Pak Amitabha itu kalau ditanya di Pulau Bali pasti tahu lah gitu ya. Top, bener ya Pak ya. Amitabha BPR Kanti. BPR Kanti tapi BPR Kanti pasti Amitabha kan gitu ya. Bagaimana sih Bapak bisa membranded BPR Kanti Amitabha kan gitu. Jadi kan apalagi kan BPR itu UMKM ya. Jadi yang melekat kepada pendiri, pemilik, melekat pada orang-orang yang di sana ya, dan apalagi ini BPR itu lembaga kepercayaan. Nah, itu wajib hukumnya kita bekerja di lembaga kepercayaan ini wajib menjaga ya. Jadi ucapan kita lah. Ucapan kita adalah jualan kita. Jadi kalau ucapan kita salah, jualan kita salah gitu loh. Nah, harus kita sebagai bankir ya itu yang sangat harus memegang teguh ucapan kepercayaan itu. Ini 25 tahun bukan waktu yang mudah. 36 tahun juga kan Bapak itu BPR Kanti kan. Wah, itu luar biasa, itu harus dicatat. Orang bankir itu apa?
apa yang telah diucapkan pasti itu yang dijalankan. Ya, Sukmania harus tahu orang Bangkir punya integritas. Betul. Oke, luar biasa sih Pak Amitabh. Gimana Pak Made coba? Ya, saya kira Pak Made, saya kira cukup. Ya. Semoga Sukmania menelah yang kita diskusikan. Semoga ada cita-cita untuk tur ke Bali sekaligus mampir ke Pak Made gitu ya. Jangan lupa Sukmania subscribe dan like podcast Bang Sukma ini sehingga ini tetap berkelanjutan. Karena apa? Ini media kita menyampaikan informasi kan gitu. Berbagi informasi. Oke, Pak Made. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oke ya. Siap, mantap. Oke ya. Oke, Sukmania. See you.